semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini Kak Masta bawakan renungan, judulnya Pelopor yang Bersedia Dilupakan. Kelahirannya merupakan rentetan peristiwa kelahiran Yesus. Bahkan di kemudian hari, Yesus berkata tentang dia, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada dia." Matius 11 ayat 11. Tetapi dalam cerita-cerita Natal biasanya dia dilupakan. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Dia memang dilupakan pada perayaan-perayaan Natal. Namun dia bukan hanya tokoh yang dilupakan, dia pun tokoh yang bersedia dilupakan. Padahal dia seorang pelopor. Nyanyian pujian Zakaria di Lukas 1 ayat 76-77, Yohanes Pembaptis dilahirkan sebagai perintis jalan kedatangan Yesus. Pelopor itu artinya pembuka jalan atau perintis jalan atau yang berjalan terdahulu. Biasanya seorang pelopor merasa diri memiliki saham yang besar, merasa berjasa, ingin dikenal. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak demikian. Justru karena dia mengetahui dirinya pelopor, maka dia menyadari bahwa perhatian umum tidak boleh ditujukan kepada pelopor itu sendiri, melainkan kepada siapa yang dipeloporinya. Kalau ada tamu negara, di depan mobilnya beriringan motor polantas dengan sirene yang meraung-raung, itu pelopor. Tapi perhatian mata kita bukan pada polantas itu, melainkan kepada sang tamu negara. Sebab itu Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus, "Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes 3:30. Siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis? Hanya satu buah ayat yang berbicara tentang masa kecil dan masa mudanya, yakni adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Lukas 1:80. Agak misterius memang. Tinggal di padang gurun, berpakaian jubah bulu unta, makan belalang dan madu hutan. Tetapi di dalam dirinya bertumbuh seorang pelopor yang berjiwa besar, yang tahu kapan harus memulai dan kapan harus mengundurkan diri. Yang ingat bahwa duduk tidak boleh lupa berdiri. Yang ingat bahwa popularitas harus dialihkan kepada yang berhak menerimanya. Dia memang populer. Matius 3:5 tertulis, "Maka datang kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh sekitar Yordan." Bahkan di Markus 6 ayat 20 dikatakan bahwa Herodes Antipas pun senang mendengarkan dia. Namun di tengah popularitasnya, dia menunjuk Yesus. "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud." Yohanes 1 ayat 9 dan 30. Tragis bahwa orang sebesar Yohanes Pembaptis hidupnya berakhir di sebuah talam. Yohanes 14 ayat 11. Mengapa Yesus menyebut Yohanes Pembaptis orang yang paling besar? Yang pasti bukan karena membuat mukjizat, sebab satupun tidak ada mukjizat yang dia buat. Yohanes 10 ayat 41. Agaknya kebesarannya terletak dalam jiwa kepeloporannya tadi. Adik-adik, tanpa pamrih, dia berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lukas 3 ayat 4. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, biarlah Engkau makin besar, tetapi kami semua makin kecil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus memberkati. Shalom.